Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali teman-teman semua. Sivitas Teknokratika Perencanaan Pembangunan. Alhamdulillah kita bisa bersua nih meskipun melalui online. Saya akan menyampaikan materi sesuai dengan yang ditugaskan kepada saya, yaitu manajemen wali data perencanaan pembangunan. Dalam hal ini kita semua, teman-teman semua mempunyai posisi kita sama-sama menyusun metadata, data perencanaan pembangunan. Nah, baik teman-teman semua, saya mulai dari landasan pelaksanaan. Landasan pelaksanaan dari kegiatan kita pagi ini itu meliputi Undang-Undang 25 nomor 2004, Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Khususnya di pasal 1 itu disebutkan bahwa perencanaan ialah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui suatu pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Nah, tentu prinsip ini sudah menjadi langganan kita untuk melakukannya setiap tahun, ya, bahwa kita harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, dan salah satu sumber daya tersebut adalah data. Karena sebelum kita menyusun dokumen rencana, kita melakukan analisis kebijakan untuk memperkaya substansi perencanaan yang akan kita susun atau akan kita tulis di dalam dokumen rencana pembangunan seperti RPJMN, RKP, dan seterusnya, termasuk RPJPN dan Renstra. Kemudian yang paling penting di dalam Undang-Undang 25 tahun 2004 adalah di pasal 31, ini paling penting. Pasal 31 Undang-Undang 25 tahun 2004 SPPN tersebut disebutkan bahwa dalam perencanaan pembangunan yang didasarkan pada bahwa perencanaan bangunan itu didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini dia. Data dan informasi ini menjadi penting yang selama ini pasti kita menggunakannya. Dan inilah yang menjadi dasar dari kebijakan ini, menjadi dasar dari kegiatan ini, di mana kegiatan kita pagi ini adalah menyusun metadata, data perencanaan pembangunan. Nah, konteksnya di sini. Jadi perencanaan bangunan didasarkan pada data dan informasi, dan data yang dimaksud adalah data perencanaan pembangunan berarti. Apa data perencanaan bangunan itu? Ialah data yang merujuk kepada sumber data terbesar yang dimiliki oleh perencanaan pembangunan. Apa itu? Yaitu ialah Renja KL. Jadi referensi kita untuk penyusunan data perencanaan bangunan ialah Renja KL. Sehingga kita perlu kenali satu persatu metadata dari data yang dipakai dalam penyusunan Renja KL. Nah, gunanya untuk apa? Nanti setelah kita memiliki metadata, data perencanaan bangunan yang referensinya adalah data yang terdapat di dalam Renja KL, maka kita bisa membuat klaster data yang lebih maju. Dalam arti yang lebih maju ini adalah dokumen perencanaan pembangunan yang memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibanding Renja KL. Apa itu? Yaitu RKP dan RPJMN serta RPJPN. Jadi kita menggunakan referensi Renja KL karena data di dalam Renja KL merupakan data semesta yang memiliki populasi paling besar dari seluruh data rencana pembangunan yang dimiliki oleh Bappenas. Nah, oleh sebab itu kita perlu menyusun metadata, data perencanaan bangunan yang merujuk kepada Renja KL karena Renja KL merupakan sumber referensi data
perencanaan bangunan yang paling besar. RKP, RPJM, dan RPJPNN itu sub dari populasi data yang ada di dalam RenJKL. Inilah yang menjadi dasar dari perlunya pasal 31 dalam Undang-Undang 25 ini menjadi titik tolak dari penyusunan metadata. Nah, bila kita sudah menyusun metadata, data perencanaan bangunan yang referensinya adalah pada RenJKL, maka dari metadata ini kita akan bikin katalognya nanti. Bikin katalog, sehingga katalog tersebut bisa menjadi rujukan kita pada saat kita melakukan analisis kebijakan, pada saat kita menyusun rencana pembangunan, pada saat kita menetapkan rencana bangunan, pada saat kita membahas, dan seterusnya. Nah, kemudian pasal 27 di Undang-Undang 25 juga menyebutkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan untuk melaksanakan perencanaan bangunan, maka kita juga akan merujuk kepada tata cara penyusunan rencana bangunan nasional yang tercantum dalam PP nomor 40 2006. Yang mana PP 40 2006 ini sudah dilengkapi dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2017. Jadi PP 40 ini kan sudah dilengkapi dengan PP 17 2017. Kalau PP 40 dominasinya perencanaan itu masih by function atau money follow function. Nah, kalau di kalau di PP 17 2017 itu perencanaan sudah money follow program. Artinya money follow function dan money follow program ini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dari konteks inilah maka metadata, data perencanaan pembangunan menemukan urgensinya. Ketika kita menginginkan penjelasan mengenai apa pembentuk dari sebuah data yang ada di dalam RKP, berarti money follow program. Jadi money follow program itu diwujudkan dalam bentuk RKP. Kemudian pada saat kita ingin mendalami data yang dipakai sebagai indikator di salah satu program prioritas nasional yang ada dalam RKP, pada saat kita ingin mendalami metadata di dalam RKP, maka kita bisa menemukan kenalinya di dalam katalog metadata data perencanaan bangunan yang tadi sudah kita bikin di dalam RenJKL. Jadi artinya kalau kita sudah punya metadata data perencanaan bangunan yang merujuk pada RenJKL, maka kita nantinya akan dengan gampang memilih data-data pembentuk yang dipakai untuk membentuk indikator yang menjadi data di dalam RKP ini. Inilah PP 17 2017 akan menemukan urgensinya kalau kita sudah memiliki metadata ini. Kemudian juga di dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, dalam undang-undang tersebut disebutkan di pasal 14 bahwa optimalisasi perencanaan penganggaran perlu dilakukan sinkronisasi supaya proses perencanaan penganggaran menjadi berkualitas, efektif, dan efisien. Jelas bahwa ini merupakan penguat dari pasal 34 PP 17 2017 tadi yang merupakan pelengkap dari PP 40 2006 tadi. Nah, kemudian lebih lanjut juga ada Perpres 39 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa pengaturan satu data dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan daripada rencana itu, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana, dan pengendalian pelaksanaan pembangunannya. Nah, di sini menjadi penting data tadi itu karena ternyata dipakai, ya tadi sudah saya sampaikan di atas, dipakai pada saat menyusun rencana, pada saat pelaksanaan itu dipakai ya. Tadi data tadi itu misalnya pada saat pelaksanaan kan
diperlukan pengadaan barang dan jasa. Nah, kita perlu data input-input kegiatan apa saja yang proses pengadaannya dilakukan secara swakelola atau dilakukan secara melalui proses PPJB, melalui proses pihak ketiga. Nah, itu perlu data juga. Nah, disinilah urgensi metadata itu menjadi penting ketika kita dapat mengenali dari data pembentuk tersebut, ini adalah data input, dan ini misalkan ini datanya adalah data input, maka input ini apakah nanti diperoleh dengan pengadaan swakelola atau melalui pengadaan pihak ketiga, ini menjadi penting. Nah, berikutnya adalah di Perpres 95 tentang SPBE. Jadi di pasal 4 itu disebutkan bahwa penerapan unsur-unsur SPBE itu secara terpadu itu menjadi penting, dan salah satunya adalah data dan informasi. Jadi salah satu arsitektur SPBE adalah data dengan rujukan atau referensi yang memiliki referensi yang jelas. Kita menggunakan referensinya adalah range AKL dan mempunyai kode referensi, dan kode referensinya adalah kode referensi sesuai tata urutan di dalam range AKL. Jadi kita tidak membuat referensi baru, jadi referensinya tetap dengan menggunakan kode referensi range AKL. Nah, ini adalah ekosistem data perencanaan pembangunan yang tadi sekilas sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah pada saat kita melakukan penyusunan rencana, kita memerlukan data. Ya, pada saat kita melakukan penyusunan rencana, kita memerlukan data untuk analisis kebijakan. Datanya itu berasal dari hasil evaluasi dan juga dari hasil kajian mendalam. Ya, nanti kalau dari hasil kajian mendalam berarti bisa jadi datanya memiliki tingkat leverage, memiliki tingkat data yang mempunyai klasifikasi atau kategori data majemuk gitu ya. Di data majemuk ialah data yang dibentuk dari berbagai macam data. Nah, itu. Jadi misalnya data majemuk itu berarti dia adalah metadata, katakanlah angka partisipasi murni sama dengan rumusnya sama dengan A dibagi B kali K gitu ya. Maka karena data APM tadi itu dibentuk oleh data A dibagi B kali K, berarti ada 3 data A, B, dan K, maka data APM tadi itu merupakan data majemuk. Nah, bisa jadi data A ini diperoleh dari data referensi range AKL, data B ini diperoleh dari data statistik. Data K ini bisa diperoleh dari hasil kajian. Nah, ini yang saya sebut tadi, maka dalam proses perencanaan pembangunan kita memerlukan referensi untuk mengetahui data yang membentuk data tadi itu. Berikutnya setelah penyusunan rencana, kita melakukan penetapan rencana. Jadi dalam penetapan rencana, kita melakukan pembahasan rancangan awal rencana, RKP misalnya, ke DPR gitu. Nah, kita lakukan pembahasan. Di sana juga kita memberikan penjelasan dan argumentasi kepada DPR, juga menggunakan data. Baik data yang sudah tercantum dalam RKP maupun data tambahan di luar RKP, tetapi tidak perlu masuk dalam RKP misalnya. Nah, setelah pembahasan dengan RKP, setelah pembahasan dengan DPR, RKP sudah ditetapkan, maka masuk ke zona hijau, kita melakukan pelaksanaan, dan secara bersamaan juga masuk ke zona biru, yaitu proses pengendalian pelaksanaan disertai dengan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana. Semua siklus SPPN ini di masing-masing siklusnya, siklus merah, siklus ungu, siklus hijau, siklus biru, satu sama lain saling mengikat, saling siklus ya, saling berikatan, dan masing-masing juga kita pasti menggunakan data untuk prosesnya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ekosistem data perencanaan pembangunan ya. Pada saat kita menyusun analisis kebijakan dan kajian untuk substansi rencana pembangunan, kita menggunakan data. Kita menggunakan data. Referensinya dari mana? Dari data Renbank. Nah, jika kita punya
metadata data perencanaan pembangunan yang referensinya adalah dari RKKL, dari RenJKL, maka kita akan memiliki data yang sangat banyak, ya, data yang sangat banyak. Dan ini menjadi penting ketika kita akan ketika kita melakukan analisis kebijakan ini. Pada saat analisis ini selesai, kita berhasil menyusun satu rekomendasi substansi terhadap suatu kegiatan prioritas atau program prioritas atau prioritas nasional, maka kita menyusun rencana pembangunan. Misalnya kita menyusun RKP. Dan di situ hampir 50% dari isi RKP itu adalah data yang bersifat sebagai indikator dari berbagai level kebijakan, mulai dari prioritas nasional, mulai dari kebijakan prioritas nasional yang diturunkan ke kebijakan program prioritas, yang diturunkan ke kebijakan kegiatan prioritas, diturunkan lagi ke proyek prioritas, dan seterusnya. Masing-masing kita di situ mencantumkan data, yaitu berupa indikator. Nah, kemudian seterusnya kita melakukan penyusunan anggaran. Kita juga membutuhkan data, target. Ketika kita menyusun target, maka kita mencari untuk mencapai target tersebut, kita membutuhkan alokasi anggaran berapa, kita membutuhkan data. Nah, data-data ini diperoleh dari baik data perencanaan bangunan yang tadi sudah saya sampaikan sumbernya adalah dari metadata data perencanaan bangunan yang referensinya adalah RenJKL, juga dilengkapi dengan data reguler yang ada di BPS, yaitu data statistik. Nah, ini ada dua istilah, teman-teman, yang perlu dipahami. Yang pertama adalah data sektor. Data sektor itu adalah berarti data statistik yang berdasarkan pengelompokan sektor PDB. Jadi kalau di BPS, pengelompokan sektor itu dilakukan berdasarkan pengelompokan PDB, produk domestik bruto, mulai dari data sektor pertambangan, data sektor pertanian, data sektor industri manufaktur, data sektor konstruksi, data sektor listrik gas air, data sektor perdagangan hotel restoran, data sektor perhubungan, data sektor jasa-jasa pemerintahan dan swasta, kemudian data sektor jasa-jasa lainnya. Nah, itu kalau sektor yang dimaksud dengan data statistik. Jadi nanti kalau teman-teman BPS misalnya menyebut metadata juga, maka metadata yang dilakukan oleh teman-teman BPS itu adalah metadata data sektor berdasarkan referensi PDB. Sementara kalau data Renbank, maka kita menyebutnya sebagai data sektoral. Jadi menggunakan ada imbuhan al yang tadi itu. Yang dimaksud data sektoral itu berarti adalah data yang merujuk kepada RenJKL dengan sektoral kementerian lembaga. Jadi kalau di BPS, mereka menyusun metadata berdasarkan data sektor yang referensinya pada PDB. Sementara di Bappenas menyusun metadata data sektoral yang referensinya adalah 87 kementerian lembaga. Kenapa kita menyusun metadata data perencanaan bangunan yang referensinya RenJKL? Karena memang nature dari tugas dan fungsi Bappenas adalah melakukan pembinaan perencanaan bangunan kepada 87 kementerian lembaga yang dilakukan oleh teman-teman sekarang ini, oleh teman-teman unit kerja yang memiliki mitra kerja kementerian lembaga. Nah, itulah bedanya. Jadi kita memiliki data yang lebih lengkap, lebih kaya sebetulnya dari data statistik. Kenapa? Karena data statistik sektor yang disusun oleh BPS itu sebetulnya sumber bahan baku penyusunan data statistiknya itu juga dari kementerian lembaga. Contoh misalnya data produksi perikanan itu diperoleh dari data perencanaan bangunan dari hasil pelaksanaan rencana pembangunan di sektoral Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan di sana punya RenJKL, di sana punya target produksi ikan sekian ton, maka sebetulnya
data sektoral KKP itu dipakai juga oleh BPS dalam menyusun PDB sektor perikanan. Jadi kalau kita sudah menyusun data Renbank yang cakupan datanya lebih luas dibanding data statistik, maka otomatis sebetulnya teman-teman di KL sudah menyusun juga secara nggak langsung metadata data statistik atau data sektor perikanan. Seperti itu. Nah, berikutnya selain data Renbank, juga data statistik, ya, yang data reguler ini, juga ada big data atau data raya. Nah, kenapa data raya ini juga menjadi pertimbangan? Karena dalam dokumen rencana, terutama RKP, seringkali teman-teman di D35 atau direktorat yang memiliki mitra kerja KL, ya, itu mencantumkan indikator yang merupakan jenisnya adalah metadata, data perencanaan bangunan, yang data pembentuknya itu salah satunya akan sulit dapat dipenuhi bila kita hanya menggantungkan pada sumber data dari data Renbank dan data reguler. Contoh misalnya indeks persepsi korupsi. Nah, indeks persepsi korupsi, bila kita membutuhkan angka indeks persepsi korupsi dan ingin menghitungnya karena data-data pembentuk indeks persepsi korupsi itu sangat luas, salah satunya adalah dari media massa, maka kita bisa mempertimbangkan untuk menggunakan big data sebagai salah satu sumber data untuk membentuk salah satu elemen data yang membentuk metadata data indeks persepsi korupsi. Ya, panjang ya, definisinya. Tapi untung direkam, jadi nanti kalau teman-teman ingin mendengarkan kembali, nanti bisa memutar kembali rekaman dari penjelasan saya hari ini. Nah, tadi di data reguler, selain saya menyebutkan ada data statistik yang diproduk oleh BPS, ya, salah satu sub dari data statistik tadi itu adalah data penduduk. Nah, data penduduk ini dia data reguler, tapi sangat luas dipakai. Hampir 20% indikator yang dipakai di RKP adalah berbentuk data yang data pembentuknya adalah bersumber dari data penduduk. Di angka partisipasi murni, salah satu data pembentuknya adalah data populasi penduduk, yaitu angka denominatornya, misalnya APM SMA. Salah satu data pembentuknya adalah dataset data penduduk, yaitu data populasi penduduk SMA atau data populasi penduduk usia 16, 17, 18. Angka kematian ibu juga demikian. Denominatornya sebagai data pembentuk dari metadata angka kematian ibu juga menggunakan dataset yang bersumber dari data statistik kependudukan. Kemudian angka gizi buruk juga sama. Terus kemudian per kapita income juga sama. Kemudian tingkat pengangguran terbuka juga sama. Semua data-data tersebut, salah satu data pembentuknya rata-rata adalah sebagai denominator atau penyebut, semua menggunakan data statistik kependudukan. Sehingga metadata yang memiliki data pembentuk dari dataset data statistik yang dipakai luas, maka data seperti ini mempunyai kekhasan, memiliki tingkat operabilitas yang sangat tinggi. Artinya, data kependudukan dapat dipakai oleh hampir semua data yang menjadi indikator, terutama di dalam RKP. Nah, selain data statistik, teman-teman semua, Bapak Ibu, ada juga data geospasial yang menempati, kalau di dalam posisi kita menggambarkan atau memvisualisasikan penampilan data, biasanya data spasial ini menempati posisi yang paling dasar, yaitu data wilayah.
Data wilayah baik data batas wilayah, data kontur wilayah, data tematik wilayah, dan seterusnya. Jadi data wilayah juga menjadi sangat penting ketika kita ingin memvisualisasikan data-data statistik, data-data renbang ke dalam aspek kewilayahan. Nah, data geospasial, produsen datanya adalah BIG dan unit-unit kerja lain, kementerian lembaga lain yang melakukan pelengkapan terhadap label data kewilayahan tadi. Misal topografi itu dilakukan oleh lembaga hidrooceanografi di TNI Angkatan Laut, itu juga menyusun data topografi. Kemudian data lingkungan hidup juga disusun oleh teman-teman KLH, dan seterusnya. Itu merupakan pelengkap dari data geospasial. Kemudian juga ada data keuangan negara tingkat pusat. Nah, ini produsen datanya adalah Kementerian Keuangan. Nah, baik data statistik, data geospasial, dan data keuangan negara ini ada di dalam satu data Indonesia. Ini di dalam Perpres 39/2019 tadi itu. Sementara kalau data renbang, rujukan kita adalah pada Undang-Undang SPPN pasal 31. Kalau ini rujukannya pada Perpres 39. Kalau data reguler, rujukannya pada Perpres 39. Kalau data renbang, rujukannya adalah pada pasal 31 Undang-Undang 25/2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, nanti ada forum Satu Data Indonesia yang dikelola oleh Sekretariat Satu Data Indonesia. Nah, Sekretariat Satu Data Indonesia tidak di Pusdatin Renbang, tapi di unit kerja lain, dilaksanakan oleh unit kerja lain. Nah, di dalam forum Satu Data Indonesia ini atau forum SDI ini yang dikelola oleh Sekretariat Satu Data tingkat pusat, mereka nanti akan mengajukan permintaan data yang namanya adalah data prioritas. Nah, data prioritas ini bisa jadi sumbernya ada baik dari data reguler, subsumbernya adalah baik dari data statistik, data geospasial, dan data keuangan negara, maupun dari data renbang. Nah, pengalaman kita, sebagian besar dari data yang diminta oleh forum SDI juga selain dari data reguler adalah juga dari data renbang. Nah, inilah yang nanti akan menjadi data induk dan data prioritas. Nah, data induk dan prioritas ini itu pilihan, hasil pemilihan yang dilakukan oleh forum SDI yang diselenggarakan oleh Sekretariat SDI Pusat. Tapi itu bukan di Pusdatin Renbang, itu di unit kerja lain. Ada forumnya nanti. Nah, tugas kita adalah menyusun metadata, di dalamnya ada definisi operasional, formula, definisi operasional, formula, sumber data, skala data, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah norma data perencanaan bangunan. Jadi data perencanaan bangunan ini menjadi norma atau mengandung norma akan menjadi referensi dalam pembentukan norma baik di kementerian lembaga dan di pemerintah provinsi. Dan oleh sebab itu, karena menjadi referensi, maka metadata dari data perencanaan bangunan tadi akan dibukukan dalam suatu buku yang kita sebut sebagai katalog data sektoral. Nah, beda dengan yang di BPS, katalog data sektor. Kalau katalog data sektor, berarti referensinya adalah BDB. Kalau katalog data sektoral, itu referensinya adalah Renja Kementerian Lembaga. Meskipun di sini tertulis Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dimaksud berarti adalah referensinya adalah rencana kerja, Renja KL. Nah, katalog data sektoral ini ya nanti akan menjadi referensi bagi KL pada saat menyusun kajian, analisis, pada saat menyusun rencana pembangunan, dan seterusnya. Pun kalau misalnya ada perbaikan di tahun depannya, maka perbaikan itu akan tidak menjadi masalah karena kita sudah mempunyai katalog data sektoralnya di tahun sebelumnya dan berubahnya tidak akan mendasar. Nah,
ada beberapa isu apa hubungan bagaimana Pak pada saat kita sekarang menyusun RKA, RKO, rencana kerja organisasi dan rencana kegiatan RKO, RK. Nah, kalau kita sudah menyusun metadata data perencanaan pembangunan, kita sudah punya di situ data pembentuk dari metadata, data-data pembentuk dari metadata yang kita sebut sebagai data-data pembentuk itu adalah data-data set berarti, maka ibarat kita sudah memiliki elemen-elemennya, maka bila perubahan struktur organisasi itu mempengaruhi perubahan kegiatan, dan perubahan kegiatan itu mempengaruhi perubahan indikator dari kegiatan tersebut, maka paling tidak kita sudah memiliki informasi awal mengenai data-data set pembentuk dari data yang menjadi indikator di kegiatan tersebut. Katakanlah, pada saat sebelum ada RKA, data kegiatan A, indikatornya adalah indikator A. Kemudian setelah ada indikator A, data indikator A tadi itu dibentuk dari sama A sama dengan B dibagi C. Nah, minimal kita punya informasi bahwa data A tadi itu dibentuk dari B dibagi C. Maka kita punya informasi awal data pembentuknya B dan C. Maka pada saat nanti ada RKA, RKO, RK, perubahan organisasi, kita lihat apakah indikatornya berubah. Tetap indikator A apa tidak. Kalau indikatornya berubah menjadi B, maka sebetulnya kita sudah punya informasi mengenai data B tadi kan, sebelum ada RKO, RK. Bagaimana kalau kemudian ada kebutuhan data baru? Nah, kebutuhan data baru berarti akan melengkapi katalog data sektoral ini. Jadi, katalog data sektoral ini berarti akan dilengkapi dengan kebutuhan data baru, yang data baru tersebut menjadi dataset baru untuk membentuk suatu indikator yang membutuhkan data baru tadi itu. Nah, prinsip penyusunan katalog data perencanaan bangunan tetap mengikuti prinsip satu data Indonesia. Ada 4. Yang pertama, data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan atau data induk. Nah, kode referensinya adalah data RenjaKL. Di mana lebih dalamnya lagi kode referensinya ini, yaitu ada di dalam, kalau teman-teman terbiasa dengan Krishna, di Krishna itu ada kode referensi RenjaKL, maka kita menggunakan kode referensi tersebut sebagai data induk. Dan nanti dataset pembentuknya kita akan beri nomor urut berdasarkan urutannya, mulai dari atas, mulai dari kegiatan yang pertama kali disebut pertama, kemudian nanti dataset pembentuknya kita urut, misalnya data A sama dengan B dibagi C kali D, maka urutannya adalah data B, C, D, itu urutannya. Nah, B, C, D, B misalnya nomornya 1, B misalnya nomornya 001, C misalnya nomor 002, D misalnya nomor 003, dan seterusnya. Itu teknis banget. Terus kemudian yang kedua, data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data. Yaitu meliputi pengaturan metodologi yang meliputi konsep data. Jadi metadata A, ya, metadata A, data A misalnya data APM. Data APM ini adalah metadata, memiliki metadata. Angka partisipasi murni SMA. Konsepnya ialah angka partisipasi murni SMA ialah konsepnya. Misalnya begini konsepnya. Ialah suatu indikator yang menunjukkan rata-rata lama sekolah bagi murid SMA yang terdaftar dan mengikuti proses belajar mengajar di sekolah dibagi atau terhadap jumlah populasi penduduk usia SMA, usia 16, 17, 18 di suatu daerah D pada suatu waktu tahun T. Nah, itu konsepnya. Maka definisi operasionalnya, maka muncul definisi operasionalnya, berarti angka partisipasi murni itu definisi operasionalnya adalah rata-rata kehadiran sekolah
dibagi, definisi operasionalnya dibagi populasi 16, 17, 18. Nah, klasifikasinya adalah klasifikasi berarti merujuk kepada sifat data. Jadi kalau data rata-rata sekolah, berarti ini sifat datanya adalah data dari hasil kegiatan sekolah. Kalau data populasi penduduk, klasifikasinya adalah data kependudukan. Nah, itu klasifikasinya. Jadi ada data yang berasal dari kegiatan. Nah, kalau data kegiatan, kembali lagi ke sini. Berarti dia adalah data renbang, data yang dilaksanakan oleh KL. Data yang pencatatan datanya berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan oleh KL. Jadi KL yang mencatat. Nah, ini menjadi salah satu data pembentuk dalam APM tadi. Nah, klasifikasi berikutnya adalah data A sama dengan B bagi C. C ini data populasi usia 16, 17, 18, berarti klasifikasinya adalah data statistik. Berarti sumber datanya adalah dari data statistik. Nah, data statistik klasifikasinya dari sini. Data reguler berarti. Nah, kemudian ada skala ukur. Tadi data rata-rata kehadiran sekolah, skala ukurnya adalah dia menggunakan skala rasio. Kenapa skala rasio? Karena dia merupakan data parametrik. Nah, nanti teman-teman teknis akan menjelaskan atau teman-teman silahkan bertanya ke teman-teman teknis. Data parametrik berarti data tersebut bukan diperoleh melalui survei. Berarti data tersebut pencatatan langsung dari lapangan yang dilakukan melalui proses yang mendekati sensus. Jadi data yang dicatat dari hasil pelaksanaan kegiatan KL itu dikategorikan sebagai data yang memiliki kedekatan dengan teknik sensus. Jadi data langsung dari lapangan. Kenapa sensus? Karena seluruh kegiatan didata. Berarti tidak dilakukan sampel, tidak dilakukan survei terhadap pencatatan data tersebut. Nah, berarti skala ukurnya adalah rasio. Skala ukur ada 4. Nominal, ordinal, interval, rasio. Nominal, ordinal, interval dilakukan melalui proses survei. Kalau rasio dilakukan melalui proses sensus. Kemudian satuan, rata-rata berarti satuannya adalah rata-rata, berarti jumlah siswa per tahun. Jumlah siswa per tahun ini rata-rata kehadiran siswa dalam 1 tahun. Juga bisa, jadi kalau jumlah siswa berarti jumlah dibagi T. Jadi jumlah J dibagi T. Nah, dari sisi sini kita sudah mengetahui bahwa data rata-rata kehadiran siswa per tahun ternyata merupakan metadata juga, meskipun dia data set, tapi dia metadata juga yang terdiri dari rata-rata pencatatan kehadiran siswa, ya, dan data berikutnya data B, ya, berarti B1 dibagi B2, berarti B1-nya adalah rata-rata kehadiran siswa, berarti kehadiran siswa, data B1-nya data kehadiran siswa, B2-nya waktu dalam 1 tahun. Waktu dalam hari dalam 1 tahun. Kemudian data C-nya, data satuannya adalah jelas parametrik, karena dia dari data sensus penduduk. Nah, itu adalah standar data. Kemudian berikutnya adalah data yang dihasilkan oleh perusahaan data harus memiliki metadata. Ini yang kita bicarakan sekarang. Jadi yang kita bicarakan sekarang adalah kita menyusun struktur dari suatu data yang dipakai sebagai indikator di dalam dokumen rencana, baik di RPJPN, RPJMN, maupun di Renja KL. Hari ini kita menjelaskan metadata, data perencanaan bangunan yang referensinya dari Renja KL, karena Renja KL merupakan sumber data paling besar dari data perencanaan bangunan yang kita miliki. Nah, kemudian Bapak Ibu, teman-teman semua, data yang dihasilkan, prinsip yang keempat, data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki ketentuan kaidah interoperability. Jadi data tersebut dapat dibagi pakai antar sistem yang saling berinteraksi. Nah, data-data tersebut yang sudah kita compile dalam satu daftar database, ya, kemudian kita bikin metadatanya. Kemudian kita punya standar datanya, ini mulai dari konsep, definisi, klasifikasi, standar satuan. Kemudian kita punya informasi data set pembentuknya, sumber datanya, cara memperoleh datanya.
maka data-data tersebut nanti kita masukkan ke dalam suatu aplikasi berbasis web. Katakanlah ke dalam sistem manajemen data yang berbasis web, yang memiliki tingkat yang teman-teman nanti memiliki akses ke dalam single management data tadi itu, agar teman-teman bisa saling mengetahui data apa, set data apa yang bisa dipakai oleh teman-teman itu secara bersama-sama, dipakai juga oleh teman-teman yang lain. Ya, kayak misalnya data penduduk tadi itu dipakai oleh beberapa KL. Nah, ini teman-teman juga bisa mengakses ke situ. Nah, syaratnya adalah asal ada data Indo, ada standar data, kemudian ada ada metadata, dan yang terakhir kita memiliki aplikasi untuk bisa diakses oleh teman-teman. Pun sekarang Pusdatin Rembang sesungguhnya sudah menyediakan, bentuknya adalah aplikasi satudata-rembang.bappenas.go.id atau satudata.bappenas.go.id atau datarenbang.bappenas.go.id. Itu kalau teman-teman masuk ke aplikasi Pusdatin Rembang, di situ teman-teman sesungguhnya sudah memasuki sistem interoperability dari data yang ada di Pusdatin Rembang. Namun kami menyadari bahwa di data Pusdatin Rembang yang ada di dalam datarenbang.bappenas.go.id tersebut belumlah mencerminkan metadata data perencanaan pembangunan yang sesungguhnya, yang artinya berasal dari referensi data Reja KL. Jadi masih bersifat umum. Tahap bertahap kita akan memperbaiki materi di data tersebut dengan menggunakan katalog data sektoral dari masing-masing kementerian lembaga yang hari ini kita bahas. Jadi harapannya, goal akhirnya adalah kita memiliki katalog data sektoral dari 87 kementerian lembaga yang nanti ini akan kita masukkan dalam aplikasi datarenbang.bappenas.go.id, dan kemudian kan teman-teman sudah punya hak akses login. Nah, silahkan teman-teman bisa mengakses set data yang diperlukan dalam menyusun metadata yang dipakai untuk menunjukkan sebagai indikator dalam RKP, baik RKP maupun RPJM, silahkan bisa mengakses ke situ. Nah, ini adalah gambaran di mana kita bisa menggambarkan tata urutan ya dari karakter dataset. Ya, data karakter itu dari L0 itu berarti level kementerian lembaga, L1 itu level eselon 1, L2 level eselon 3, dan L3 level di bawahnya. Kalau di level L0 berarti kebijakan. Kebijakan itu di kebijakan X misalnya, maka di situ akan ada indikator yang menyertainya, indikator X. Maka indikator X itu seringkali adalah bersifat sebagai metadata. Kita sebut sebagai metadata program. Nah, kita melakukan identifikasi terhadap program tersebut, melakukan identifikasi konsep data yang dipakai dalam indikator tersebut, menginterpretasikan indikator kinerja program dan kegiatan yang menjadi bagian dari program tersebut, dan kita kemudian mengidentifikasikan rumus perhitungan yang dipakai dalam menjelaskan metadata program tersebut. Dan seterusnya, kita bisa memperoleh dataset pembentuk dari metadata program tadi itu, yaitu indikator tadi itu ya, berdasarkan indikator kinerja program. Dan seterusnya, sampailah kita bisa menemukan identifikasi data output, identifikasi variabel, dan seterusnya. Nah, ini teknis yang L3 ini, ya, level teknis, nanti teman-teman pendamping yang akan menjelaskan. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir untuk, Bapak Ibu pasti bertanya, teman-teman pasti bertanya, waduh berarti disuruh bikin ini dari awal. Tidak. Kita sudah menyediakan, jadi teman-teman tim teknis sudah teman-teman tim teknis Pusdatin Rembang
sudah membantu Bapak Ibu saat ini. Kita sudah punya katalog data sektoral dari 87 kementerian lembaga. Nanti tugas Bapak Ibu adalah memverifikasi atau mengklarifikasi rumusan-rumusan mengenai konsep, definisi, klasifikasi, skala ukur, satuan yang ada di dalam katalog data sektoral yang sudah kami buat. Jadi kami sudah bikinkan lengkap ya sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Tinggal Bapak Ibu menerima hasilnya. Tugas terakhirnya adalah memverifikasi benar nggak seperti itu. Nah nanti kalau sudah benar, berarti nanti Bapak Ibu sudah setuju terhadap isinya. Nanti Bapak Ibu tugas berikutnya adalah mengkoreksi lagi ke dalam aplikasinya. Tapi terus terang aplikasinya belum kita susun seperti yang saya gambarkan tadi, karena kita memang masih menunggu klarifikasi atau verifikasi dari Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengklarifikasi metadata yang tercantum dalam katalog data sektoral kementerian lembaga dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu bina, maka setelah ini Bapak Ibu verifikasi nanti akan kami masukkan ke dalam sistem aplikasi yang terinteroperability ini. Begitu sistem aplikasi interoperability, maka kita nanti akan meminta Bapak Ibu untuk berhubungan dengan Pusdatin atau Puskom atau Pustik kementerian lembaga yang Bapak Ibu ampu agar referensi data yang ada dalam katalog data sektoral ini bisa dipenuhi oleh kementerian lembaga. Dan karena basisnya pada Renja KL, maka sebagian besar dari sumber datanya adalah dari data kegiatan mereka dan itu bisa dipenuhi oleh mereka. Nah, mengenai tata cara penyusunan metadata, kami juga sudah menyediakan panduan teknis penyusunan metadata dan datasetnya. Nah, Bapak Ibu silahkan nanti akan dibagikan oleh teman-teman panduan teknis ini, silahkan nanti teman-teman tim teknis Pusat Penelitian Bank akan memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu mengenai tata cara penyusunan metadata dan datasetnya. Tinggal nanti Bapak Ibu menelaahnya satu per satu terhadap katalog data sektoral di kementerian lembaga yang Bapak Ibu ampu ini untuk dilakukan verifikasi masing-masing. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini 30 menit dan